Nggak boleh. Nggak boleh kayak Apanya? gitu. Dia masih punya keluarga. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by phone, di mana gue teleponan langsung dengan narasumber yang cerita pengalaman horornya ke gue. Bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Halo guys, gimana nih? Apa kabar kalian? Udah lama kita nggak ketemu. Yup, udah lama nih nggak bikin konten horor di YouTube. Kenapa? Saya habis liburan. Gak ada yang bohong. Ya gitu deh, tapi kali ini, mulai hari ini, gue usahain untuk rutin post buat kalian. Karena sebenarnya cerita yang gue dapet dari kalian ini menarik banget guys. Termasuk nih, ceritanya Kavira. Ini ceritanya Kavira bener-bener serem banget. Kalian udah lihat kan itu videonya di intro. Itu Kavira lagi kerasukan guys selama dia KKN. Nggak ngibul-ngibul, nggak ngadi-ngadi, itu emang orang pada kewalahan itu ngadepin Kavira. Nih ya, gue nerima DM-nya Kavira itu pada tanggal 17 Februari 2022. Udah lama emang. Kavira cerita ke gue via DM setelah dia ngalamin kejadian bertubi-tubi selama dia KKN. Tapi posisinya dia masih menjalani KKN di sana guys, waktu cerita ini. Nah makanya sempet lama nih nungguin Kavira pulang karena di sana sinyalnya jelek. Abis itu gue dapat kesempatan teleponan sama Kavira. Dan inilah cerita lengkapnya Kavira selama KKN di pedalaman desa Sumatera. Kalau KKN Desa Penari menurut lu udah serem, lu coba dengerin cerita KKN satu ini guys. Cerita ini nggak pakai bumbu-bumbu pemanis, tapi gue sampaikan dengan detail sebagaimana Kavira sampaikan ke gue ya. Oke, nggak usah banyak babi bu, kita langsung lanjut ke ceritanya. Jangan lupa subscribe dulu guys. Perkenalan, nama aku Fitra Alfasyafira, kuliah di sekolah tinggi. Nah, Kavira ini kan lagi KKN nih kan guys, di salah satu desa yang ada di Sumatera nih. Emang ada di pedalaman gitu. Mereka ber-18, terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi yang beda jurusan gitu. Ceweknya ada 12, sisanya cowok tuh. Vira ini dari awal udah bilang, waktu mereka mau KKN itu emang udah sulit banget nyari tempat tinggal. Awal dari KKN itu kami memang susah gitu cari tempat tinggalnya. Karena kan kami di situ butuh waktu 40 hari. Jadi cuman beberapa orang aja yang nyari-nyari tempat untuk kami tinggal nanti. Pas KKN itu rupanya dapet, ada yang nawarin. Dia nawarin tapi nggak kayak seikhlas hati gitu, nggak usah dibayar, yang penting dia nolong gitu. Jadi kami tinggal di situ kan. Gak usah bayar, gak apa-apa, karena emang niatnya mau nolong. Ya mereka langsung gak nolak dong, ini udah gak bayar, terus mereka udah nemu tempat tinggalnya, ya udah langsung deal. Tapi cuma bertahan 3 hari di sana guys. Vira dan teman-temannya ini nempatin kamar anak perempuannya dari bunda, yang pada saat itu gak ada di rumah itu guys, lagi kuliah di luar juga. Tapi di hari kedua Vira tinggal di situ, anaknya bunda ini dateng guys, pulang nih. Ngeliat itu, anaknya tuh kaget kayak, lah
kok tiba-tiba rumah rame, kok tiba-tiba kamar gue ada yang ninggalin, ini siapa, gue nggak kenal, nggak ada izin juga sama gue gitu. Marah lah ya kan dia. Akhirnya si anaknya bunda ini kayak ngesinisin Vira dan kawan-kawan. Nah Vira dan kawan-kawan ini nggak enak dong hatinya, kayak ya Allah ini rumahnya dia tapi dia nggak suka, ya udahlah kayaknya kita perlu ngalah nih, kita perlu pindah. Jadilah nih ya kan Vira sama teman-temannya berunding nih, kita harus apa, pindahnya kemana, terus siapa yang pindah, karena udah terlanjur nggak enak lah pokoknya sama anak perempuan bunda ini. Malam itu mereka berunding di luar rumah nih guys. Selesai berunding akhirnya setujulah sebagian dari mereka termasuk Vira perlu pindah ke rumah yang lain supaya anak perempuannya ini bisa nempatin kamarnya sendiri lagi. Nah udah tuh selesai briefing, mereka masuk ke dalam rumah, tapi Kak Vira jam 9 ini niatnya pengen nyari sinyal guys keluar rumah. Karena di situ susah kali sinyalnya. Jadi kayak apa ya, gabut gitu nyari-nyari sinyal keluar terasnya, duduk-duduk di teras gitu kan. Belum nyampe ke teras nih, masih di ambang pintu keluar guys, Kak Vira itu udah ngeliat sosok yang terbang. Bukan Superman, bukan, tapi ya mbak-mbak guys, pakai baju putih. Yep, Mbak Kun. Nah lokasi rumahnya ini, depan rumahnya itu emang pepohonan yang banyak dan di belakangnya itu kayak semacam hutan gitu guys. Karena ya ini desa pedalaman gitu, masih asri banget. Di situ Vira langsung kaget dong. Dia habis ngeliat Kunti lewat sambil ketawa terbang di deket pepohonan itu. Langsung lari lah tuh ke dalam rumah, teriak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Temennya Vira nih ada yang ngeliat nih Vira teriak-teriak begini. Nanya dong, lu kenapa? Viranya nggak mau cerita, nggak mau ngebuat suasana makin gaduh. Toh juga besok mereka pindah gitu ya. Akhirnya singkat cerita Vira berusaha tidur lah. Walaupun emang saat itu Vira bener-bener kepikiran banget nih, susah untuk tidur. Nah paginya Vira bangun-bangun ngerasa badannya nggak enak guys. Tapi nggak Vira hiraukan nih, ya udah nggak apa-apa, ayo kita pindah rumah gitu. Gak lama setelah bangun, mereka nih belum izin kan sama bunda buat pindah rumah. Akhirnya mereka izin nih sama bunda. Bunda itu udah kelihatannya sedih gitu loh guys, karena ya bunda nggak ada keberatan apa-apa mereka ada di sini. Tapi kan soal anak perempuannya kan. Nah mereka ini Vira dan kawan-kawan itu nggak bilang nih soal alasan kenapa mereka pindah karena anak perempuannya, enggak. Tapi beralasan karena lokasi rumahnya ini sama lokasi KKN itu lumayan jauh guys. Jadi mereka berniat nyari rumah yang deket. Nah udahlah, ya jadinya bunda nggak bisa ngelak atau nahan mereka. Pergilah mereka dari rumah itu naik mobil pick up. Jam 2 siang mereka nyampe nih di rumah yang baru. Rumah itu tuh kosongan, bener-bener kosongan, gak ada perabot apa-apa karena emang udah lama ditinggal guys. Di sini badan Vira itu masih tetap gak enak guys. Jadi yang dirasain Vira itu kepalanya pusing, berat, terus badannya itu rasanya kayak panas. Tapi kalau dipegang sama orang nih, itu nggak ada ngerasain panas gitu guys. Jadi cuma Vira aja yang ngerasain kalau dia panas. Orang lain tuh nggak tahu kalau Vira tuh lagi sakit gitu. Nah kan tadi gue bilang rumah barunya ini tuh bener-bener kosongan banget kan. Akhirnya mereka hari pertama itu sibuk lah tuh kan beberes rumah itu dan juga nyari-nyari perabot untuk kelengkapan rumah sana. Vira yang lagi sakit kayak gitu dan lemes, dia langsung tidur guys. Dia nggak ngebantuin temen-temennya untuk beres-beres. Nah temennya yang ngelihat Vira ini kok rebahan mulu, tidur mulu, nggak bantuin, kesel dong. Ditegur lah nih si Vira, bantuin lah. Karena di sini temennya belum tahu kalau Vira itu abis lihat apa semalam dan apa yang dirasain badan Vira sekarang. Sampailah jam 6 sore guys, itu Vira masih rebahan. Dan teman-teman Vira ini masih beberes rumah itu. Dilabrak, bukan dilabrak sih, dimarahin gitu. Kamu kalau misalnya nggak enak badan tuh duduk di depan gitu, maksudnya jangan sendiri-sendiri, tau lah itu kan rumah kosong gitu kan. Maksudnya jangan ngelamun gitu, karena kan udah sakit ngelamun lagi gitu. Itu posisi saya tiduran aja sambil ngelamun gitu kan.
Karena dimarahin kayak gitu, akhirnya Vira sakit hati dong, sedih dan juga kesel lah. Dia memutuskan untuk keluar dari kamar itu dan pergi ke kamar sebelah. Yang dimana kamar sebelah ini ditempatin sama anak-anak jurusan sebelah, yang nggak sejurusan sama Vira. Di rumah itu ada 2 kamar. Satu kamar itu ditempatin sama Vira dan anak-anak jurusannya, dan satu kamar lagi ini ditempatin sama 6 orang anak jurusan sebelah. Nah, disinilah guys, Vira baru tahu kalau salah satu anak di jurusan sebelah yang tadinya juga tinggal di rumah Bunda itu ngalamin hal yang serupa sama Vira. Dia kena keteguran. Itu yang disebut Vira ya. Katanya itu artinya adalah makhluk halus yang pengen masuk tapi nggak bisa. Jadi cuma memperlihatin bentuknya aja. Nah, tapi lokasinya itu beda guys sama Vira. Kalau Vira kan di luar rumah. Nah, anak ini itu dia ketegurannya ada di kamar mandi. Dan juga waktunya beda. Jadi dia duluan baru Vira. Tapi sosoknya sama guys. Dan anak ini sama kayak Vira nih, langsung gak enak badan. Untungnya dia langsung cepet-cepet dibawa ke bidan setempat, dimana itu nggak jauh lah dari rumahnya si Bunda. Dicek-cek di sana emang dia kayaknya nggak sehat nih, dan dia memutuskan untuk pulang guys. Ini karena dia ngerasa kalau sakit yang dia rasain itu adalah teguran dari sosok yang dia lihat di kamar mandi. Jadi dia langsung ya udahlah pulang lah. Sebenarnya ini pinter sih menurut gua guys, karena dia nggak memaksakan diri dan udah paham gitu apa maksudnya, ya udah pulang gitu. Kalau Vira kan ini masih belum tahu apa-apa dan Vira berusaha untuk menyembunyikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat gitu. Nah oke, balik lagi nih ke Vira. Setelah maghrib nih, badannya Vira makin menjadi-jadi itu sakitnya. Pusingnya makin hebat, sakit badannya makin hebat, panas yang dia rasain akhirnya makin. Vira yang lagi sakit ini akhirnya memutuskan untuk nelpon orang rumah nih, nelpon mamanya. Tapi nggak diangkat guys. Yang ngebuat Vira sedih. Sembari itu juga temen-temennya Vira ini lagi di masjid sholat maghrib, sebagian dari mereka. Dan juga sekalian perkenalan sama warga-warga sekitar kalau mereka adalah anak KKN yang tinggal di rumah sono gitu. Sebagian temen-temennya nggak ikut sholat karena lagi halangan, termasuk Vira. Yep, selama ini Vira halangan. Ya kita bisa tebak lah ya, ini kayaknya ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa Vira begini nih tiba-tiba? Lah ternyata Vira halangan guys. Nah itu adalah suatu info penting ya guys. Setelah itu nih Vira ngerasa aduh kebelet nih pengen pipis. Ya Vira pergi ke kamar mandi dong. Kamar mandinya ini belum sepenuhnya diberesin dan siap pakai gitu. Tapi karena Vira udah kebelet, ya udahlah dipaksain aja. Nah, kamar mandi ini punya ventilasi bolongan gede yang mengarah keluar rumah. Nah, si Vira ini salah fokus guys. Waktu dia lagi pipis nih, dia ngeliat ke arah ventilasi itu. Dan lu tahu apa yang dia lihat? Lu tahu lah pasti apa yang dia lihat. Ada sosok yang ngintip berdiri ngeliatin Vira dari luar ventilasi. Tahu sosoknya apa? Poci, teh Poci. Bukan, Poci, pocong. Yang dimana itu kain kafannya udah kotor, terus mukanya itu hitam. Panik gak Vira? Iya panik. Gue kalau jadi Vira juga langsung lari gue keluar. Tapi ya Vira maksain diri untuk lanjutin pipisnya, selesain dulu. Habis itu dia langsung lari lah keluar. Udahlah tuh makin merinding kan Vira. Ini adalah sosok kedua yang dilihat nih di kampung itu. Dan di situ badannya yang udah lemes makin lemes. Dan bener aja guys, keluar dari kamar mandi itu Vira langsung pingsan. Pas Vira sadar, Vira nggak ingat apa-apa. Udah rame aja orang di situ. Ramenya tuh baca-baca Yasin gitu kan. Yang ngelihat kayak gini kan Vira jadi nanya dong, kenapa ngaji di sini ngiterin aku? Terus kenapa ini bau bawang? Temen-temennya Vira masih nggak pengen ngasih tahu nih alasannya kenapa. Nah temen-temennya Vira ini pada bohong gitu, jawabnya ke Vira, ngomong ya nggak apa-apa, kita mau ngaji di sini aja. Tapi Vira dibilangin kayak gitu ya nggak percaya dong, kayak aneh banget gitu. Dipaksa lah nih sama si Vira. Apa? Kenapa? Kasih tahu aja, nggak apa-apa. Akhirnya ya dikasih tahu guys. Temen-temennya bilang kalau Vira tuh habis kerasukan. Tahu kayak gitu Vira kaget dan yep bener kerasukan lagi.
Tapi kali ini lebih dahsyat, durasinya lebih lama dan Vira sadar kalau dia lagi kerasukan. Temen-temennya Vira langsung pada kinap lagi dong nih dan minta backup nih sama ibu yang punya rumah. Ibu yang punya rumah datang lah tuh kan buru-buru. Nah selesai itu akhirnya Vira bisa nih di handle, udah nggak kerasukan lagi dan ditanya sama ibunya yang punya rumah ini, Vira udah makan belum? Vira jawab belum karena emang Vira belum makan. Terus ibunya ngomong kalau dia bakal ngasih Vira roti dan bandrek nih buat Vira makan, ngeganjel perut Vira yang emang lagi kosong. Nah pokoknya skip nih, selesai Vira makan roti yang dikasih ibu, itu bukan kondisinya malah membaik guys, tapi Vira malah ngisi tenaga untuk kerasukan lagi. Yap, Vira kerasukan 3 kali berturut-turut saat itu. Pokoknya di handle lagi, dikeluarin lagi, ya kalian lihat lah ya videonya yang tadi seperti itu guys, Vira kerasukan dan dikeluarin dan sampai teriak-teriak kayak aku mau ambil anak ini ya nggak sih? Gue jujur aja cuma ngelihat sekali, udah habis itu gue nggak mau lihat lagi karena serem coy. Pokoknya dia sampai ngomong lah itu si Viranya kan, sampai dibilangin jangan kasihan ini anak gitu kata temen-temennya kan. Seperti itulah pokoknya kondisi keriuhannya waktu si Vira ini kesurupan, serem banget kan. Nah tapi untungnya mereka yang ada di situ bisa ngehandle Vira waktu Vira kerasukan 3 kali ini guys. Bangun-bangun di kerasukan ketiga, Vira mulailah ngerasa badannya kayak ada yang aneh nih. Bukan lagi kecapean karena habis kerasukan, tapi ada yang aneh ini. Pasti nih ada yang aneh. Dimana keanehan ini ngebuat Vira itu nggak nyaman banget. Terus di situ juga Vira kan kondisinya masih berbaring ya, masih lemes nih. Vira ngerasa kayak Vira kok lagi diliatin nih dari atas atap. Nah, tempat Vira berbaring itu atapnya itu nggak ada ventilasinya gitu guys. Salah, bukan ventilasi tapi pelafon. Nggak ada pelafon gitu guys, jadi langsung atap. Karena Vira ngerasa nggak nyaman banget, akhirnya dia minta nih untuk pindah lah nih ke ruang tamu yang atasnya itunya apa sih, plafonnya itu udah ketutup. Setelah Vira dipapah ke ruang tamu itu, makin menjadi-jadi. Bandel banget ini emang. Karena lu tahu yang masuk ke dalam Vira itu ada berapa? 3. Di sini Vira kerusakan lagi yang keempat kalinya guys. Pintunya kebuka, pintunya itu ngarah di depan rumahnya itu hutan-hutan gitu, hutan emak lah gitu. Di depan hutan itu ada pohon pisang. Ada berapa baris pohon pisang lah. Di situ Vira ngeliat kuntilanak terbang. Begitulah pokoknya guys. Nah selesai kejadian 4 kali itu ya, Vira kan gak inget apa-apa nih. Nah dia nanya sama temennya karena dia kayak penasaran ini apa yang terjadi waktu itu. Temennya cerita dan sembari itu juga ngasih lihat videonya nih pas waktu Vira kerasukan. Yang tadi lu lihat itu salah satunya loh guys, masih ada. Aku mau bawa dia. Nggak boleh. Nggak boleh kayak Apanya? gitu. Dia masih punya keluarga. Nah, disinilah temen-temennya ngasih tahu nih, kalau waktu Vira kerasukan, itu hantu yang ada di dalam. Hantunya itu sempat juga ngobrol gitu, kayak diajak cerita tuh nyambung. Ini yang lucunya nih, gimana ya, hantunya itu kayak joget-joget nari Bali gitu loh. Di situ Vira ditunjukin tuh videonya dia lagi nari-nari tuh di ruang tamu itu. Tapi sayangnya nggak dikirim ke gua karena sama temennya ini nggak dikirim juga ke Kak Vira. Jadi Kak Vira tuh cuman ngeliat itu. Tapi ya udah habis itu dia nggak dapet videonya. Jadi nggak bisa lah Kak Vira ngasih ke gua gitu. Nah hantu ini nih sempet ditanya-tanyain kan guys. Dan jawabannya adalah Tia, Rido, sama satu lagi. Lupa pun. Yang pas Rido ini ditanya kan, kau mau apa kesini gitu kan, kenapa kau masukin badan dia gitu. Aku di sini mau nyari kaki aku katanya gitu, kaki aku ketinggalan di sini katanya gitu kan. Pokoknya pas ditanya gitu merinding lah orang ini karena kan ini kan rumahnya rumah kosong. Jadi Rido itu cakap, dia dibunuh di situ, terus dimutilasi gitulah, kakinya ketinggalan gitu, nggak dikuburin nyatu sama badannya. Jadi dia minta tolong, minta cariin sama kami. Terus dia nggak mau keluar kalau belum dapet kakinya. Yes, di situ orang itu kayak udah ketakutan gitu kan.
Nah, sosok si Rido ini, itu kan dia minta pertolongan kan guys. Tapi ada nih satu kuncinya yang gue tahu nih ya. Kalau misalnya emang ada sosok yang minta pertolongan, itu jangan pernah dibantuin guys. Karena ya emang kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ngedoain. Harus ditolak secara halus lah. Nah, si Rido ini ditolak nih kan secara halus. Tapi dia bandel, nggak mau keluar terus nih dari tubuhnya si Vira. Berontak lah sejadi-jadinya. Nah, alhamdulillahnya bisa nih keluar nih sosok si cowok ini. Tapi nggak lama masuk lagi guys. Yang masuk lagi kan, tadi kan gue bilang kan ada 4 kali itu. Yang masuk lagi ini beda. Kali ini Vira malah kayak nyinden, nyanyi-nyanyi gitu. Pokoknya heboh sendirilah dia. Ini adalah sosok yang namanya Tia yang ngerasukin si Vira. Nah, sosok ini tuh beda sama yang tadi nih. Dia ini nggak pengen apa-apa guys. Si Tia ini dia nggak minta apa-apa sih, katanya dia cuman pengen nemenin karena dibilangnya Vira tuh cantik gitu, dia pengen temenan. Dia bukan dari situ asalnya, dia ngikut gitu dari perjalanan yang Vira pindah itu. Pokoknya nggak tahu tempatnya di mana, dibilang dia ngikut. Jadi dia di sini meninggalnya karena kecelakaan tabrak lari gitu. Dia nggak ditolongin katanya, jadi udah meninggal di tempat. Yang ketiga itu nggak ada apa-apa sih, cuman kayak ketawa-ketawa, nangis-nangis, teriak-teriak yang ada. Vira kasih video jangan. Emang pengen heboh aja sih, carmuk gitu ya. Pokoknya terus-terusan lah ini si Vira digangguin sama trio kwek-kwek ini. Nah, waktu kondisinya Vira masih ditanganin karena trio kwek-kwek ini nih guys, teman-temannya Vira ini akhirnya nelpon ortunya Kak Vira untuk minta dijemput ini si Vira. Waktu di tengah telepon itu guys, suaranya Vira itu berubah gitu. Teriak-teriak, kadang ada suara aslinya, kadang suara yang berubah ini. Nah, di situ kedengeran nih sama orang tuanya. Disitulah tuh tahu orang tuanya, oke ini nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, maksudnya ini kenapa-napa. Ya udah, aing jemput gitu. Dijemputlah tuh saat itu juga. Padahal itu kondisinya udah malam guys. Tepatnya malah nyaris tengah malam. Dan di sini juga waktu sembari nelpon itu, Vira tuh kayak minta tolong gitu loh sama bundanya Vira untuk jemput Vira sekarang bun. Kayak gitu, kayak kebayang nggak sih lu nih teriak-teriak terus ada suara aslinya Vira yang ngomong kayak jemput sekarang bu Vira, bun jemput bun gitu. Terus tapi ada lagi suara yang beda dari suaranya Vira yang ngomong nggak tahu apaan yang diomongin, suaranya pun beda. Panik lah tuh langsung orang tuanya Vira juga. Nah, ngelihat anaknya yang begini kan, akhirnya orang tuanya Vira itu ikut sedih dan langsung lah buru-buru kan tuh jam 1 malam nyampe di rumah itu. Dan langsung lah jam 1 malam itu karena kondisi Kak Vira udah gak kerasukan lagi pada saat itu kelihatannya ya guys. Akhirnya dibawalah tuh sama orang tuanya Vira pulang. Nah, Vira itu diantar pakai motor nih guys, ditemenin juga sama 2 temen laki-lakinya. Tapi di pertengahan jalan yang ditempuhi Kak Vira untuk pulang itu bener-bener rusak guys, bebatuan kondisinya dan tanah. Juga ini kan pedesaan nih guys, nggak ada pencahayaan pada malam nih yang banyak gitu, jadi emang gelap. Nah, 2 orang temennya ini disuruhlah pulang lah. Udah nggak apa-apa sampai sini aja, anterinya baliklah kalian. Udah kemalaman, ini juga gelap, takut bahaya. Akhirnya Vira cuma pulang sama orang tuanya aja nih. Selama perjalanan itu Vira terus menerus istighfar guys. Syukurnya aja selama perjalanan itu nggak terjadi apa-apa, alhamdulillahnya. Nah, sampailah di rumah nih, Vira langsung tidur tuh di kamarnya. Kondisinya Kak Vira itu bener-bener udah lemes. Ya, akhirnya ditemenin lah sama mamanya. Dan apakah penderitaannya Kak Vira ini berakhir karena Vira sudah ada di rumah? Oh tidak, Vira ini kayak trauma gitu ya guys, karena dia ngerasain kayak dia diamati sama sosok-sosok gitu. Semenjak kejadian itulah, selama dia di rumah itu dia ngerasa kayak diamati gitu. Kayak diliatin,
Dan juga hal yang paling bikin gue merinding ya waktu teleponan tuh, selama di rumah itu Vira terus menerus pengen nyinden gitu, bawaannya tuh kayak pengen nyanyi dan juga pengen nari-nari gitu. Dan emang sempet juga akhirnya Vira nggak tahan ini perasaan dia yang pengen nyanyi dan nari-nari itu, nyinden lah dia tuh sambil nari kan. Dilihat sama adeknya sama mamanya, dimarahin, disuruh dia diem, terus dia disuruh tidur langsung. Nah, pada hari itu masuk tuh menjelang asyar. Nah, di sini mamanya Vira ini bangunin Vira itu kayak agak ngebentak ya guys. Karena Vira emang belum sholat, Vira belum makan, dan Vira belum minum obat. Disitulah Vira kan dimarah-marahin kan. Bangun, jangan tidur mulu, ayo sholat, ayo makan, ayo minum obat. Katanya mau sembuh cepet gitu, dimarah-marahin lah pokoknya sama mamanya nih. Saya sebagai orang Sumatera paham sih, paham. Kalau orang tua Sumatera emang kayak gitu ya. Kagak peduli kalau kita lagi sakit tetap kena marah. Nah, sebenarnya niatnya baik kan untuk menasehati supaya ini Vira cepat sembuh. Tapi Vira tuh di dalam hatinya tuh kayak ngerasa marah banget juga sama mamanya. Dan kayak rasanya tuh dendam banget gitu. Kayak beda gitu. Kayak biasanya dia dimarahin sama mamanya, beda rasanya. Karena Vira bilang, Vira itu orangnya nggak gampang kepancing emosi. Nah, dan emang bener guys, orang yang kesetanan ya, itu kenapa dia biasanya marah-marah kayak begitu. Karena emang itu badannya lagi di take over gitu ya, lagi dikuasai sama makhluk itu dan dikasih rasa-rasa amarah gitulah. Makanya nih hati-hati nih yang suka demen banget marah-marah, bisa jadi ada sesuatu tuh. Enggak deng, tidak ingin nakutin. Udah balik lagi ke cerita nih. Vira masih gak enak badan, akhirnya dia diminta untuk dibawa ke tukang pijit sama mamanya. Karena ngerasa badannya itu udah makin remuk, pegel banget, sakit-sakit lah semuanya pokoknya. Tapi sayangnya kalau di Sumatera tukang pijitnya itu di booking dulu guys. Dan sayangnya nggak bisa langsung datang gitu. Dan udah full book waktu itu. Vira kan mau pijit sekalian pilis. Pilis itu kayak apa ya? Kayak cabut semangat gitu. Biar semangat lagi, nggak lemes yang kayak apa gitu kan. Jadi itulah di situ ke tukang pijit satu lagi, ternyata di situ juga nggak bisa karena dia nggak bisa sekalian pilis, dia cuma bisa untuk pijit doang gitu. Tuh pas di situ kan dia ketemu sama teman-temannya kan, jadi dibilang temennya juga, itu kayaknya di badan anakmu masih ada tuh katanya gitu kan. Dia bilang Vira kerasukan gitu di tempat KKN, jadi mau dipijit gitu. Soalnya nampak dari mukanya katanya gitu. Jadi karena nggak bisa kan, Vira sama mama rencananya mau pulang nih. Pas di pertengahan kami mau pulang, itu kan posisinya kami jalan naruh kereta karena dia tukang pijit yang satunya lagi di seberang rel gitu, rel kereta api. Jadi kami jalan. Pas di tengah jalan di rel itu kami jumpa sama kayak apa ya namanya, dia itu pawang ini, kuda lumping gitu. Nah, akhirnya itu waktu mereka ada di parkiran tempat tukang pijitnya ini, kan gak jadi nih pijit kan. Dia waktu di parkiran saat ngambil motor, itu ngeliat ada kayak, tahu gak sih yang suka perform kuda lumping? Kita sebut aja tukang kuda lumping ya. Nah, ini Vira ngeliat sosok tukang kuda lumping itu tuh ngeliatin Vira dari rel kereta api. Diliatin aja ini si Vira. Terus Vira liatin balik ya kan. Pas mereka lagi tatap-tatapan begitu, tiba-tiba ada Uwa yang ngedatengin Vira dan mamanya. Nah, emang ini Uwa ini dikenal nih. Mamanya kenal sama Uwa ini. Ternyata Uwa ini itu tahu, bisa ngeliat kalau Vira masih ada ditempelin di badannya Vira. Dikasih tahu kayak begitu, akhirnya minta tolong dong sama Uwanya kan, karena ini Uwa bisa ngeliat loh, pasti bisalah nolongin gitu. Akhirnya minta tolong mereka, terus disuruh lah mamanya Vira dan Vira ke rumahnya Uwa untuk dipijet sekalian diobatin. Pas begitu sampai rumahnya, nggak lama, tahu dia nih katanya, kata pawang kuda lumping ini kan, tahu dia nih katanya gitu, mau dikeluarin katanya. Hantu nih tadi masih bersarang di badan Vira, dia ngikut
pulang. Di situ langsung kayak Vira apa ya, kayak mau kerasukan gitu, natap Uwa ini tadi kayak yang pengen nyekik dia gitu, pengen dicekik gitu. Pokoknya ngeliatnya tuh kayak tatapan yang hampir mau keluar lah mata nih gitu. Jadi di situ kan, tunggu kau ya, kata Wak itu kan bilang ke hantunya ini tadi. Jadi Vira di situ sadar kan, di situ kayak nangis gitu, teriak-teriak kan, karena mungkin hantunya ini sadar mau dikeluarin kan. Jadi dia berontak gitu di dalam badan Vira. Jadi Vira di situ nangis, teriak-teriak sambil genggam kuat-kuat kaki mama, paha. Vira genggam kuat-kuat kan. Ya Allah, istighfar kata mama gitu kan. Astagfirullahaladzim sambil nangis-nangis kan di situ. Habis itu tadi kan keluar bentar mau ngambil daun sirih, mau buat ngeluarin ininya tadi, hantunya ini. Pas di situ udah balik Wak itu disuruhnya di ini di bawah gitu biar enak kan. Udah pas di situ udah nggak sadar apa-apa lagi karena udah dia yang nguasain badan Vira nih tadi. Itu ternyata yang nempelin badannya Kak Vira itu adalah sosok kuda lumping yang dilihat sama Kak Vira di rel kereta api. Butuh 2 orang coy buat ngelepasin ini sosok kuda lumping dari badannya Vira karena bandel banget. Dipikir-pikir kan mungkin aja ini dia bisa kayak begini karena dia pengen nguasain badannya Vira guys, bandelnya begini. Tapi enggak guys, ternyata cuman satu permintaannya. Dia nggak mau keluar dari badannya Vira karena dia pengen ngerasain rasanya naik motor. Bayangin loh, jadi si sosok kuda lumping ini ngelihat Vira ini lagi kondisinya emang lemah, abis kerasukan juga berkali-kali. Akhirnya ya disamber lah juga sama si sosok kuda lumping ini supaya dimanfaatkan untuk apa? Bisa jalan-jalan pakai motor. Gila, iseng. Mau nggak mau diturutin dong guys permintaannya nih. Sama Uwa akhirnya ya udah ayo kita jalan-jalan naik motor, dipuasin tuh. Sembari di motor itu ditanya-tanya, dia mau ngobrol loh guys. Ingat yang namanya Tia? Itu coy ternyata ngikut dia. Selama itu dia nempel. Dan emang bener kan, dia ini nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu. Tapi ya badannya Vira jadinya nggak enak. Terus Vira punya amarah ke mamanya. Itu yang nyebabin adalah si Tia ternyata. Dan lu tahu si Tia di sini cerita kalau Tia ini sebenarnya asalnya dari Bali. Dan dia sedari kecil dimanjain guys. Kemana-mana naik mobil. Jadi nggak dibolehin naik motor sama orang tuanya. Dan pas ngeliat si Vira ini naik motor, akhirnya dia tuh pengen ngerasain nih, pengen naik motor. Akhirnya ya dia ngikut sama Vira. Cuman karena pengen naik motor. Beneran serius. Kayak agak lucu, tapi ada yang kayak gini, emang ada gitu. Maunya tuh sebenarnya nggak yang kayak gua mau jiwa lu, gua mau ragat lu kayak gitu. Enggak. Gue cuma pengen mau naik motor gitu. Nah, tadi kan si Tia itu kayak pengen nyinden, pengen nari. Itu juga karena si Tia ini itu ibunya punya sanggar guys di Bali. Sanggar nyanyi dan nari. Jadilah dia tuh demen banget nari dan nyanyi. Dan jadinya kesamber lah tuh si Vira juga ngerasain kayak gitu. Karena kan dia ditempelin nih. Nah, di sini Vira juga masih cerita banyak guys. Di sini Vira juga cerita kalau dia meninggalnya itu karena ditabrak lari waktu dia mau berangkat kampus. Jadi itu juga alasannya dia gentayangan nih. Karena dia nih pengen tahu siapa sih yang nabrak dia waktu itu. Umur dia seusia sama umur Vira. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu lah umurnya berapa. Karena kan udah lama banget dia kecelakaannya katanya. Jadi di situ dia kecelakaan nggak ada yang nolongin gitu. Meninggal di tempat. Mama Tia sedih banget gitu katanya. Jadi Tia nggak mau lihat mama sedih, jadi Tia pergi katanya gitu. Itulah dia
mungkin kayak mana, belum tenang gitu arwahnya kan, jadi dia mungkin entah kemana-mana gitu. Ya itulah ceritanya dari si Tia ini guys. Setelah diturutin kemauannya, Tia akhirnya nepatin janjinya untuk keluar dari badannya Vira. Tapi si Vira ini masih ngerasain kayaknya si Tia ini masih ada gitu di dekat-dekat gua. Karena apa? Tiap malam juga sampai dia cerita nih, sampai teleponan waktu itu sama gua, itu dia masih ngerasain kayak ada sesuatu di sekitar sini dan masih ngedenger suara rintihan gitu tiap malam. Kayak rintihan tuh kayak suara nangis gitu ya guys. Tapi ya Vira berusaha untuk terbiasa hidup bareng sama yang kayak gituan lah gitu. Nah selesai Vira cerita kayak gini, gue penasaran dong, kenapa si Vira bisa sampai ditempelin gitu, keteguran gitu, kenapa bisa sampai separah ini si Vira. Akhirnya gue gali-gali ini, gue tanya-tanyain lagi, dan akhirnya adalah jawabannya, yep, karena Vira lagi dapet ya kan. Itu kenapa dia sensitif ngeliat si sosok Kunti yang lewat itu. Tapi kenapa bisa ditempelin sama 3 sosok itu, karena Vira pas lagi dapet itu, dia malu guys untuk buang pembalutnya, untuk bersihin pembalutnya dan ngebuang pembalutnya nih. Karena waktu itu dia serumah sama laki-laki yang gak dia kenal. Akhirnya dia simpen itu pembalut, dia masukin kantong plastik dan dia masukin ke dalam tas. Nah itulah kenapa bisa terjadi segini bertubi-tubi sampai ke bawah loh ke rumahnya lagi. Itu guys ternyata. Udah berkali-kali gue banyak banget cerita tentang kesalahan-kesalahan perempuan yang mens nih. Kalau dicuci itu ya sampai bersih, benar-benar bersih, udah gak ada warnanya, baru dibuang gitu guys. Pokoknya emang ya jadi cewek itu agak ribet ya, tapi ya harus diterima kayak begitu guys. Ini lagi-lagi pelajaran untuk kalian semua ya, bagi para perempuan. Udahlah guys, sampai situ aja ceritanya. Gimana? Kalian udah merinding belum? Gue sih udah merinding ya. Dari kemarin-kemarin gue juga udah merinding. Dari pertama kali ngeliat DM-nya Kak Vira ini. Buset, ada videonya. Kayak kaget kan saya. Tapi ya itulah ceritanya Kak Vira. Bisa dijadiin pelajaran buat kita semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen part mana sih yang bikin kalian tuh merinding. Terus juga, apakah kalian pernah ngalamin hal yang sama? Komen aja. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng guys. Jadi setiap gua ngepost video baru pasti dapat notifikasinya. Oke guys, segitu aja. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Susu kacang kembang tahu. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.